Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Juniariska dari SMA Negeri 5 Sekayu. Tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik dengan sepenuh hati. Di abad ke-21 ini, guru mendapat tantangan untuk menerapkan pembelajaran berbasis TPEK. Pada pembelajaran ini, saya akan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan teknik make a match dan metode diskusi dan tanya jawab pada materi anggaran pendapatan belanja negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat belajar hari ini? Semangat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa kawan yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jadi kita bisa berkumpul kembali untuk belajar mata pelajaran ekonomi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai APBN. Ya, coba sebelum kita masuk APBN, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar ini di lingkungan kalian atau ketika kalian pergi bepergian? Pernah tidak? Yang pertama itu pembangunan jalan penerimaan BLT. Ini pernah ada ini dekat rumahnya ada yang menerima BLT? Nah, oke. Pernah tidak ke Palembang? Pernah tidak melihat pemerintah membangun jembatan raya? Pernah tidak terbayangkan oleh kalian semua ini dari siapa dananya? Kira-kira dana dari pemerintah ini untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat, gunanya masyarakat itu untuk apa? Untuk sehari-hari. Untuk apa? Untuk kebutuhan. Untuk Kebutuhan. Untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kita semester belakang pernah belajar tentang pendapatan nasional ya. Pernah kan? Pendapatan nasional itu masih ingat bahwa seluruh pendapatan yang diterima oleh negara dari berbagai sektor di negara kita. APBN, maka pendapatan nasional itu sangat berkaitan dengan APBN, anggaran pemerintah itu dianggarkan itu sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh negara. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian itu nanti bisa menjelaskan tentang pengertian APBN. Yang kedua, kalian juga nanti bisa menjelaskan tentang tujuan APBN. Kemudian berikutnya juga kamu bisa nanti menguraikan fungsi-fungsi APBN. Kemudian juga bisa mengelompokkan pemasukan dan pengeluaran APBN. Dan terakhir kita juga nanti bisa membaca alur penyusunan APBN. Itu ya tujuan kita hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah untuk menganalisis anggaran pendapatan belanja negara dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Ya, jadi sampai kita sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu punya video. Kamu perhatikan video ini. Yang sudah kita saksikan, kira-kira apa yang kamu dapat dari video itu? Coba, siapa yang mau menunjukkan? Ya. Silakan. Dari video tersebut saya bisa simpulkan Apa bahwa yang pemerintah mendukung pada pembangunan infrastruktur bagi BUMN. Oke, pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur dengan didukung oleh BUMN. Ada lagi? Ada lagi? Oke, Fitri silahkan. Yang saya simpulkan dari video tersebut tadi yaitu BUMN dan BUMS sebagai pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi itu contohnya pembangunan jembatan, jalan tol, rencana pembangunan IKN, sarana umum. Jadi kalau alokasi itu uang di APBN itu dianggarkan untuk dialokasikan ke sektor
pemenuhan ya. Kalau distribusi itu lebih cenderung ke pemerataan kesejahteraan rakyat. Contohnya pemberian bantuan sosial, bantuan RT. Sudah dijelaskan. Kita itu sudah nanti disajikan sebuah kasus berita yang ibu kasus itu. Nanti kamu secara berkelompok kamu pecahkan kasus itu. Nanti ibu bagi dua kelompoknya. Sebelah kelompok besar dua kelompok. Di sini kelompok kartu soal namanya. Di sini namanya kelompok kartu jawaban. Nanti ibu bagikan KPD-nya. Kemudian kartu soal ibu bagikan, kartu jawaban kamu bagikan. Ketika nanti selesai, KPD-nya tetap kamu tulis. Ke kelompok itu kamu tulis ya, KPD kamu tulis. KPD-nya kumpul. Pas nanti hasilnya pemilik kartu kamu itu harus mencari pasangan dengan metode wake match. Jadi yang punya kartu jawaban mencari ke soal, ya. Yang soal nanti mencari ke jawaban. Oke, paham diskusinya? Nah, ini nama kelompoknya. Kelompok kartu soal ini Fitri, Sarmila, Aprilia, Haris, Julius, Naila, Ahmad Farezi, Nina, Suhendri. Yang kelompok kartu jawaban itu Maya Sari, Fikri, Dimas, Naila, dan sekarang boleh berkumpul di kelompoknya masing-masing. Waktunya diputar untuk kelompoknya, waktunya diputar. Saling pada depan waktunya. Kamu kartu soal. Kita coba bagikan yang kartu. Udah kamu kartu ini nanti kamu bagi, kamu cari di LKPD itu. Nah, yang lain juga. Kamu harus lihat di sini yang udah belum diskusi itu, lihat kunci jawabannya itu ya. Nah, tulis. Sudah selesai. Sekarang kita untuk presentasi, kalian harus mencari pasangannya masing-masing. Ya. Oke, ibu gunakan musik untuk mencari pasangan. Nanti yang sudah mencari pasangan boleh duduk di bangkunya masing-masing secara berpasangan. Bisa kita mulai? Boleh. Kita mulai. Boleh, silakan cari pasangan. Cek dulu, pasangan masing-masing boleh. Yang sudah selesai? Selesai. Oke. Sekarang sudah selesai mencari pasangan, silakan cek pasangannya masing-masing, cocokkan benar apa tidak. Apa sama di depan? Oke, apa di sini? Sini depan. Sini ya. Sini tadi. Sini. Kalian perhatikan kawan. Kalian dengarkan yang punya Akbar sama Dini ada tidak kartunya sama dengan kamu. Kalau sama boleh kamu tanggapi benar apa tidak? Ya? Oke? Silakan. Ada depan. Yang punya soal bacakan, yang punya jawaban bacakan. Faktor apa yang menyebabkan anggaran Faktor suaranya belum terserap seluruhnya, padahal waktu realisasi APBN tinggal 2 bulan lagi. Faktor yang menyebabkan anggaran belum terserap adalah ada dua bagian, yaitu satu, banyaknya pos anggaran yang belum terrealisasi di kementerian, misalnya terlambatnya proses tender. Nomor dua, terlambatnya dalam penyelesaian program di pemerintahan. Oke, ada yang sama enggak? Boleh cuci tangan? Oke, silakan Fitri. Cuci tangan boleh berdiri sama pasangannya berdiri. Oke, silakan Fitri sama kawannya. Sama tidak persepsinya dengan ini? Beda, Bu. Pertanyaannya sama? Bacakan pertanyaannya sama. Bacakan pertanyaannya. Faktor apa yang menyebabkan anggaran APBN belum terserap sepenuhnya, padahal waktu realisasi APBN tinggal 2 bulan lagi. Oke, silakan apa jawabannya Fitri? Menurut dari kelompok kami, faktor yang menyebabkan anggaran belum terserap adalah lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu yang lama
dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya, menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai, dan pada saat proses realisasi anggaran sering mengalami tidak tepat sasaran. Bagus ya, kasih tahu dulu pokoknya. Fikri sama Samira silakan. Silakan. Sama tidak jawabannya. Silakan Fikri Samira. Jawab. Soal dulu aja. Apa saja pengeluaran pendapat anggaran negara yang memenuhi kriteria fungsi alokasi dan fungsi distribusi dalam berita tersebut? Fungsi alokasi adalah disalurkan pada kluster infrastruktur untuk mendukung modal belanja modal kementerian atau lembaga, misalnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan struktur perumahan. Fungsi distribusi adalah subsidi BBM. Ada yang sama kira-kira? Sama. Silakan lagi. Apa lagi? Coba. Apa saja pengeluaran pendapat dan belanja negara yang memenuhi kriteria fungsi alokasi dan fungsi distribusi dalam berita tersebut? Fungsi alokasi adalah disalurkan pada kluster infrastruktur untuk belanja modal kementerian atau lembaga. Fungsi distribusi adalah subsidi BBM, jaminan iuran adalah subsidi negara atau ASN. Nah sekali ya, berdasarkan berita itu ada berbagai fungsi, ada fungsi distribusi, ada fungsi alokasi ya. Kalau alokasi berarti dia berasal dari infrastruktur. Mencocokkan artinya kualitas kekeluaran sudah bagus, menyelesaikannya. Jadi ini bukan dimakan di kelas ya, nanti sudah selesai pembelajaran. Siap, Bu. Boleh. Belajar nanti makanya nanti ya. Makanya nanti ya. Ini jangan dimakan sekarang, oke? Ini apresiasi kamu bisa semua melaksanakan make kita. Link podcastnya sudah ibu buka, sudah dikirim di link grup kita. Ada dari pertama tadi, ada yang bisa tidak? Apa kira-kira? Coba. Paketnya. Akbar bisa tidak Akbar sebutkan Akbar? Fungsinya ada berapa Akbar? Fungsi ada tiga, Bu. Ada tiga apa sebutkan? Fungsi alokasi, Alokasi, fungsi distribusi, distribusi, stabilitas. stabilisasi. Ada tiga fungsi. Sumber, silakan sebutkan sumbernya. Sumber daya, sebutkan daya. Penerimaan berpajakan yang terdiri Ada tiga. Ada dari Pak pajak. Ada dari pajak. Ada dari berdasarkan organisasi. Alurnya tadi dimulai dari mana? Dari pemerintah presiden. Kementerian dulu, baru pemerintah, kemudian ke DPR, kemudian dibalik lagi ke pemerintah untuk dilaksanakan. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ada manfaat tidak apa yang kita pelajari hari ini? Kira-kira tertarik tidak minggu depan kita mempelajari lanjutan dari APBN? Ya. Jadi di hari ini kita belajar APBN, di minggu depan dan hari ini pemerintah APBN kita. Minggu depan kita belajarnya ke APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kita belajarnya minggu depan itu anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten